jumpa dalam siaran podcast kami pada saat ini. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 1. Dalam hal ini kami akan membahas mengenai makna kelahiran dan silsilah Yesus Kristus dalam Injil Sinoptik. Nah, pada saat ini telah hadir kedua narasumber kita yang tidak lain dari kelompok kami sendiri. Narasumber pertama, Saudari Ayu Purnamasari, dan narasumber kita yang kedua yaitu Tinggi Tandipayu. Langsung saja kami dari kelompok akan memperkenalkan diri kami. Saya Dewi Satale, saya Dewi Mangolo, saya Amanda, dan kedua teman kami Rosalina dan Riswanto sebagai kameramen. Ya, langsung saja. Ketika berbicara tentang makna kelahiran dan silsilah Yesus Kristus, tentu banyak hal atau banyak pertanyaan yang muncul di dalamnya. Nah, dalam hal ini saya akan bertanya mengenai kira-kira apa makna dari kelahiran Yesus itu, lalu mengapa harus dilahirkan dalam kesederhanaan. Tentu dari peristiwa ini ada hal atau ada makna yang ingin diperlihatkan, yang ingin disampaikan kepada manusia. Ya baik, makna dari kelahiran Yesus sendiri ini begitu banyak makna yang dihadirkan di dalamnya. Namun yang perlu ditekankan yaitu kesederhanaan. Mengapa kesederhanaan? Karena Yesus ini ingin menampakkan bahwa keselamatan ini mencakup semua manusia, bahkan bukan manusia saja, melainkan dari seluruh umat ciptaannya seperti hewan-hewan dan sebagainya. Mungkin itu adalah makna yang sangat ingin ditonjolkan dari peristiwa kelahiran Yesus ini yang dilahirkan di kandang domba, bahwa keselamatan itu mencakup segala aspek yang ada di dunia ini. Ya, jadi yang mau diperlihatkan dalam hal ini bahwa Allah punya rencana bahwa kelahiran Yesus yang dilahirkan dalam kesederhanaan ini ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa Allah tidak memandang orang yang kaya, orang yang miskin dan lain sebagainya, melainkan mengandung menyeluruh kepada semua ciptaannya, termasuk binatang-binatang dan lain sebagainya. Ya, kemudian mengapa Yesus disebut Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama? sebagaimana yang kita ketahui di dalam Perjanjian Lama ada begitu banyak nubuatan tentang Mesias yang akan lahir, telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Kemudian mengapa Yesus disebut sebagai Mesias? Yang pertama-tama kan kita ketahui bahwa orang Yahudi dalam zaman Perjanjian Baru mereka memahami bahwa Mesias ini akan lahir di dalam kemewahan. Nah, ketika Yesus lahir dalam kesederhanaan, mereka tidak menerima. Nah, karena itu di dalam kelahiran Yesus itu, kemudian mengapa ia disebut sebagai Mesias yang lahir? Karena sebagaimana dalam Perjanjian Lama ketika pertukaran raja, pada saat itu kan dalam Perjanjian Lama ada begitu banyak raja yang memimpin di bangsa Israel. Nah, kemudian kan kita pahami bahwa Mesias ini kan artinya yang diurapi. Dia yang diurapi, artinya raja-raja dalam Perjanjian Lama itu juga dia disebut juga sebagai Mesias karena mereka diurapi. Kemudian yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama bahwa ada raja yang akan datang, dia yang akan mensejahterakan umat Tuhan, umat Allah. Namun ketika raja di Perjanjian Lama itu memimpin, ia tidak dapat mensejahterakan rakyat, ia tidak bisa, tidak memiliki karakter seorang Mesias, tidak membuktikan bahwa ia adalah Mesias, sehingga kemudian digantikan lagi di raja selanjutnya. Namun raja selanjutnya itu kemudian tidak lagi menampakkan bahwa dia adalah Mesias atau yang diurapi sebagaimana yang telah dinubuatkan itu. Akhirnya ketika masuk dalam Perjanjian Baru, ketika Yesus lahir, disitulah nampak bahwa Yesus menampakkan bagaimana ia mampu menyatakan kasih kepada semua orang. Artinya ia mampu mensejahterakan. Ia tidak hanya peduli
kepada orang-orang kaya saja atau orang-orang misalnya bangsa-bangsa Yahudi saja, tetapi juga kepada orang-orang lain, orang miskin, orang yang tertindas, janda, dan kemudian orang-orang bangsa non-Yahudi. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus mau mempersatukan, mau mensejahterakan semua orang yang ada pada saat itu. Bukan hanya orang Yahudi, orang kaya, tetapi juga orang miskin dan orang non-Yahudi. Jadi disinilah kita bisa melihat bahwa Yesus sudah memenuhi syarat sebagai seorang Mesias atau orang yang diurapi. Jadi itu mungkin dari saya. Ya, baiklah. Lalu seberapa jauh pemahaman bangsa Yahudi akan Mesias itu sehingga mereka tidak menerima atau mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias? Ya, mungkin tadi saya sudah singgung sedikit, di mana kan bangsa Yahudi ini memahami bahwa Mesias itu akan lahir di kemewahan. Nah, ketika Yesus lahir dalam kesederhanaan, mereka tidak menerima karena apa yang mereka pahami selama ini tidak sesuai dengan fakta yang ia lihat bahwa Yesus lahir di kandang hewan dalam kesederhanaan itu. Makanya orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias, sehingga sampai sekarang mereka masih menantikan, orang-orang Yahudi masih menantikan akan datangnya Mesias itu. Sehingga karena ketika mereka melihat Yesus yang lahir dengan kesederhanaan sebagai anak tukang kayu, ya mereka tidak menerima. Dia tidak menganggap mana mungkin seorang Mesias itu lahir dari kesederhanaan sebagai anak tukang kayu. Nah, sebagaimana yang mereka pahami selama ini, Mesias itu adalah raja yang diurapi. Jadi mereka tidak menerima akan fakta bahwa Yesus itu hidup seperti itu. Makanya mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias, mereka menolak. Ya, jadi pandangan orang Yahudi mengenai Mesias itu yaitu mempunyai derajat yang tinggi, ya. Dan sampai sekarang mereka belum percaya tentang Mesias itu yang lahir dalam kesederhanaan. Ya, baik. Nah, kita telah mendengarkan makna tentang kelahiran Yesus. Nah, muncul pertanyaan lagi. Bagaimana makna silsilah Yesus bagi orang Yahudi? Makna silsilah bagi orang Yahudi. Oke, bagi orang Yahudi makna silsilah itu begitu penting bagi mereka karena dari silsilah itu mereka dapat menemukan kemurnian garis keturunan seseorang. Nah, dari silsilah itu mereka dapat melihat mereka dari keturunan Yahudi dan juga umat Allah, karena orang Yahudi memahami bahwa dengan adanya silsilah itu dapat membuktikan bahwa orang itu memang lahir dari keturunan umat Allah, yaitu dari bangsa Israel atau Raja Daud. Nah, dari situlah begitu penting bagi orang Yahudi untuk memiliki silsilah itu, karena bagi mereka orang yang tidak memiliki garis keturunan dari umat Allah atau orang Yahudi itu mereka berpikir bahwa ia bukan lagi umat Allah. Begitu pentingnya silsilah itu bagi mereka, karena dari situlah mereka bisa melihat bahwa mereka juga merupakan keturunan Yahudi atau umat Allah. Ya, jadi bagi orang Yahudi ini silsilah adalah untuk mengetahui kemurnian atau garis keturunan dari seseorang. Lalu muncul lagi pertanyaan, mengapa Matius memulai silsilah dari Matius dan dari Yusuf, dan Lukas memulai silsilah dari Maria? Oke, mengapa Matius memulai silsilah dari Yusuf sedangkan Lukas memulai dari Maria? Oke, di sini kan kita ketahui bahwa kitab Matius ini ditujukan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi kan, sebagaimana orang Yahudi ini sangat berpegang teguh kepada silsilah. Mereka sangat, sebagaimana tadi yang saya sebutkan tentang makna silsilah bagi orang Yahudi itu sangat penting bagi mereka, sehingga di sini Matius memberi silsilah itu dari garis keturunan Yusuf. Nah, ketika kita melihat garis keturunan Yusuf ini, ternyata dia keturunan dari Raja Daud. Nah, orang Yahudi itu sangat menghormati Raja Daud. Nah, karena itulah Matius mengambil garis keturunan dari Yusuf sampai ke Raja Daud. Dan itu juga membuktikan bahwa memang Yesus ini memang keturunan raja yang telah dinubuatkan, karena di dalam Perjanjian Lama menjelaskan bahwa akan lahir seorang Mesias yang keturunan dari Daud. Kira-kira seperti itu yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama.
Nah, makanya Matius memulainya dari Yusuf. Kemudian mengapa Lukas memulainya dari Maria? Memang di dalam kitab Lukas pasal 3 di situ dia memulai dari kata anak Yusuf, anak Eli. Nah, sebagaimana kan Eli kita ketahui ini adalah keturunan dari Maria. Garis keturunan dari Maria. Tapi kenapa di dalam Lukas sendiri di situ tidak menyebutkan nama Maria di dalam kitabnya itu? Dia menggunakan anak Yusuf, sebagaimana kan Yusuf ini bukan anak Eli. Nah, seharusnya di situ adalah Maria. Tapi mengapa Lukas menggunakan nama Yusuf di sini? Karena kita kan ketahui bahwa di Yahudi ini mereka menggunakan budaya patriark. Artinya lebih mengutamakan laki-laki dari perempuan. Nama perempuan itu dihilangkan ketika dia menulis silsilah. Ketika orang Yahudi menulis silsilah ini semua digunakan adalah nama laki-laki. Makanya di situ Lukas mengambil anak Yusuf, anak Eli. Walaupun memang Yusuf secara biologis bukan anak Eli, tetapi kalau kita pahami dalam perjanjian lama maupun pemahaman orang Yahudi bahwa tidak selamanya anak itu disebut, orang yang disebut anak itu secara lahir, secara biologis ya, karena kita ketahui bahwa Yusuf ini adalah menantu dari Eli, calon suaminya Maria. Nah, dari situlah Lukas menganggap bahwa Yusuf ini adalah anak Eli. Begitu juga di dalam Lukas pasal 3 ayat 38. Nah, di situ ada dikatakan anak Enos, anak Set, anak Adam, dan anak Allah. Nah, di sini di ayat 38 ini mau menjelaskan anak Enos, anak Set, anak Adam ini adalah anak secara biologis. Dimana kan Adam memperanakan Set dan Set memperanakan Enos. Di sini menjelaskan bahwa ini anak secara biologis. Namun mengapa disebut di sini ada anak Allah? Kan kenapa ada anak Allah? Sebagaimana kita ketahui ini kan Allah tidak beranak, tidak menikah. Kenapa dia ada anaknya? Kenapa ada Adam anak Allah? Nah, di sini juga sama dengan yang dikatakan anak Yusuf, anak Eli. Jadi tidak selamanya anak disebut seseorang disebut anak itu karena dia lahir dari orang tersebut, tidak secara biologis. Ya mungkin itu. Wah, luar biasa. Jadi dari saudara Ayu, raja silsilah Yesus dari Matius menurut Yusuf, yaitu karena sudah dinubuatkan dari perjanjian lama sebagai Mesias, karena ia adalah keturunan Daud, walaupun secara biologis bukan anak Daud. Ya begitu. Dan silsilah Yesus menurut Lukas dari Maria, tentu jelas tadi dikatakan saudara Ayu bahwa dari Lukas 3 ayat 38 sangat jelas. Dan karena kebudayaan Yahudi pada saat itu yang mempercayai paham patriark, di mana paham ini lebih mengutamakan laki-laki, walaupun ditarik dari garis keturunan Maria, sehingga Yusuf lebih diutamakan. Ya, tadi sudah disinggung mengenai nama Maria, bahwa Maria ini kita tahu adalah orang tua dari Yesus. Nah, kita tahu bersama bahwa Maria ini adalah seorang perawan. Nah, mengapa kelahiran dari seorang perawan itu begitu penting? Mengapa kelahiran Yesus dari seorang perawan ini begitu penting? Karena dari sini kita dapat melihat sebuah sisi bahwa Yesus tidak dilahirkan di dalam dosa, yang berarti bahwa ia tidak memiliki dosa asal. Nah, dari penjelasan Paulus dalam kitab tulisannya, dosa asal tampaknya itu diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui ayah. Jadi kelahiran dari seorang perawan begitu penting karena kelahiran anak perawan menghindari pewarisan dosa.
pewarisan dosa asal, sehingga Allah yang kekal bisa terlahir sebagai manusia yang sempurna. Jadi dalam hal ini menunjukkan bahwa Kristus ini benar-benar suci walaupun ia memiliki sisi kemanusiaannya. Mungkin itu saja. Berarti mengapa dari seorang perawan begitu penting bahwa untuk menghindari dari dosa asal, yaitu dosa asal dari Adam, sehingga harus melalui seorang perawan, ya gitu. Ya, bisa dikatakan begitu. Terus tadi juga sudah disinggung oleh narasumber mengenai silsilah Matius, bahwa dari penjelasan narasumber mengatakan bahwa bangsa Yahudi memahami paham patriark, bahwa anak laki-laki, paham patriark ini yang dimaksudkan ialah anak laki-laki yang diutamakan dalam silsilah Matius. Nah, kemudian mengapa ada disebutkan nama wanita dalam silsilah Matius? Mengapa? Karena dalam hal ini kita ketahui bahwa Matius ingin menunjukkan bahwa halangan-halangan yang merintangi Injil itu sekarang ditiadakan. Dengan kelahiran Yesus, halangan-halangan itu ditiadakan. Pertama, tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi dihilangkan. Rahab pelacur dari Yeriko dan Rut dari Moab memiliki tempat di dalam silsilah Yesus Kristus itu sendiri, sehingga dapat kita pahami bahwa di dalam Kristus tidak ada perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Nah, dalam silsilah itu juga terdapat paham universalisme dari Injil dan kasih Allah untuk semua orang, segala aspek, tidak terkecuali. Nah, yang kedua, tembok pemisah antara laki-laki dan wanita juga sudah dihilangkan, atau paham-paham patriarki, yang artinya bahwa laki-laki dan wanita berdiri sama tinggi, duduk sama rata, duduk sama rendah di hadapan Allah. Mereka semua penting dalam rencana Allah, dalam artian bahwa kedudukan laki-laki dan wanita tidak dibedakan lagi, mereka mempunyai kedudukan yang sama. Dan yang ketiga adalah tembok pemisah antara orang suci dan orang berdosa juga sudah dihilangkan, bahwa kasih Allah mencakup semua orang, baik yang merasa terhormat maupun orang yang dianggap tidak terhormat. Dalam hal ini dapat kita pahami atau kita tarik kesimpulan bahwa Kristus benar-benar datang sebagai sebuah pembaru. Mungkin itu saja. Ya, berarti kesimpulannya ialah dengan silsilah atau kelahiran Yesus ini benar-benar dimaknai sebagai pembaru dan menyatakan keselamatan itu mencakup semua manusia, bahkan dunia ini. Ya. Dan pertanyaan saya berikutnya ialah dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-17 yang berbunyi jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, yang saya pertanyakan di sini ialah mengapa Matius membaginya ke dalam 3 kelompok dalam 14 keturunan yang diungkapkan dari Injil Matius pasal 1 ayat 17 ini. Apa yang ingin disampaikan dari Injil ini? Oke, jadi memang di situ Matius membagi dalam tiga kelompok seperti yang dikatakan. Nah, dari 3 tahap dari garis keturunan yang Matius sebutkan ini, di sini berisi tentang, yang pertama itu berisi tentang sejarah mula-mula sampai kepada Daud. Nah, Daud, sebagaimana Daud yang kita ketahui adalah tokoh yang mempersatukan bangsa Israel menjadi satu bangsa. Nah, di bagian ini
berisi sejarah permulaan sampai dengan munculnya Raja Israel yang terbesar. Nah, kemudian yang kedua di situ, bagian yang kedua dalam tahap itu mau melanjutkan sejarah itu sampai kepada pembuangan di Babel. Nah, pada bagian ini mau menuturkan malapetaka atau tragedi serta surutnya bangsa Israel. Nah, yang kemudian yang ketiga, dalam tahap yang ketiga ini mau melanjutkan cerita sejarah itu sampai kepada Yesus Kristus. Nah, sebagaimana Yesus Kristus adalah tokoh yang membebaskan manusia dari perbudakan, yang pada akhirnya menolong mereka dari malapetaka dan yang merubah tragedi menjadi kemenangan besar. Nah, dari ketiga tahap yang disebutkan Matius ini, di dalamnya masing-masing ada 14 keturunan. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa Matius menulis di dalam 3 tahap itu masing-masing 14, kenapa bukan 13, kenapa bukan 12? Nah, dari situ kita bisa melihat di mana di sini kan Matius memulai silsilahnya dari Daud, bangsa sebagai Raja Israel pada saat itu. Nah, kemudian di sini kan dalam bahasa Ibrani, di dalam bangsa nama Yahudi itu memiliki nilai numerik dari setiap huruf namanya itu. Dia dari huruf yang digunakan dalam bangsa Yahudi itu memiliki angka. Ya, misalnya dari nama Daud ini dalam bahasa Ibrani ini yang ditulis DWD, bukan Daud tapi DWD. Nah, dari 3 huruf yang digunakan dalam bahasa Ibrani nama Daud ini DWD ini memiliki jumlah angka 14. Jumlah angkanya 14. Nah, dari situlah akhirnya Matius mengambil nama angka 14 itu dalam menggunakan angka 14 itu dalam silsilahnya, karena dia berpatokan dengan nama Daud itu yang berjumlah 14. Nah, dari situlah Matius mau menyajikan sebuah pola dengan leluhur Kristus itu mencerminkan garis Daud. Nah, dan dari situlah Matius menjelaskan silsilahnya, membaginya dalam 3 tahap dan masing-masing ada 14 keturunan. Berarti dari 3 bagian ini, dari penjelasan dari narasumber ini bisa kita simpulkan bahwa dalam 3 periode yang dibagi dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-17 ini juga mewakili zaman ketika umat Tuhan diperintahkan oleh gaya kepemimpinan tertentu, yaitu para nabi, raja, dan imam. Ya. Terima kasih dari pemahaman-pemahaman yang dikemukakan oleh para narasumber. Jadi bisa kita mengerti bagaimana Yesus Kristus melalui silsilah Yesus Kristus, bahkan makna kelahiran dari Yesus Kristus itu sendiri. Ya, jadi luar biasa penjelasan yang telah kita dapatkan pada saat ini seputaran makna kelahiran Yesus dan juga silsilah Yesus Kristus, yang dimana dalam hal ini ingin memperlihatkan kepada kita manusia bahwa sungguh luar biasa kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita semua. Ya, manusia tidak dapat mengerti seluruh kasih Allah itu, namun dari penjelasan kedua narasumber kita tadi, kita dapat melihat bahwa memang kasih Allah itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu menyeluruh kepada semua ciptaannya, tanpa memandang siapa kamu, siapa saya, dan kamu orang kaya atau orang miskin. Tuhan tidak memandang itu, namun kasih Allah itu menyeluruh kepada semua ciptaannya. Ya, jadi demikianlah penjelasan yang dapat kami paparkan pada saat ini melalui kedua narasumber kita. Ya, sungguh luar biasa kedua narasumber kita pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada saat ini. Semoga apa yang telah disampaikan kepada kita semua dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.